praktek pemerintahan. Praktek pemerintahan merupakan salah satu mata kuliah yang diwajibkan di program studi pemerintahan, di mana saudara harus sepenuhnya mengikuti mata kuliah praktek ini. Terkait dengan praktek pemerintahan, bagaimana tujuannya untuk apa, manfaatnya untuk apa, nanti kita akan bahas bersama. Kita masuk di pertemuan kedua ini. Setelah kemarin pertemuan pertama adalah pemberian RPS ataupun rencana pemberian tadi. Kita masuk di pertemuan kedua, kita bahas secara umum apa itu mata kuliah praktek pemerintahan, seperti apa, bagaimana tujuan dan manfaatnya. Nanti silakan saudara, setelah saya menyampaikan materi, bisa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan praktek pemerintahan. Ya, sampaikan praktek pemerintahan sebagai salah satu mata kuliah wajib yang diprogram oleh mahasiswa pemerintahan yang menjadi syarat dalam kegiatan sarjana dan membuat 3 SKS besar ya bobotnya. Makanya kalau saudara tidak mengikuti mata kuliah ini, itu sangat disayangkan. Bobotnya besar, akan mempengaruhi nilai dan prestasi saudara. Yang diperlukan secara maksimal dalam bentuk praktek instansi pemerintah. Nanti saudara tidak hanya belajar di kampus, tidak hanya belajar di kelas, tapi justru saudara lebih banyak nanti belajar di lapangan. Karena praktek ini nanti saudara itu ditempatkan di instansi, di dinas, di lembaga yang ada hubungannya, yang sudah berkaitan dengan lembaga ataupun dengan universitas ataupun dengan fakultas. Di situ saudara nanti akan ditempatkan. Makanya di sini disampaikan khususnya di instansi pemerintahan. Pelaksanaan praktek pemerintahan ini diharapkan menjadi wadah bagi mahasiswa dalam menambah pengetahuan yang berkaitan dengan dinamika pemerintahan. Dinamika pemerintahan di sini nanti ketika saudara di lapangan, ketika saudara melaksanakan praktek akan tahu dinamika yang terjadi, yang sebenarnya itu seperti apa. Baik itu atas dasar kebijakan yang dibuat, implementasi dari kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah ataupun pemerintah desa. Saudara akan tahu langsung bagaimana apa yang terjadi. Sementara saudara di kelas mempelajari secara teoritis, mempelajari secara pendekatan keilmuan. Nanti di dalam mata kuliah praktek, saudara juga bisa mempelajari langsung secara praktis. Bisa saja yang terjadi sesuai dengan keilmuannya, bisa saja nanti ada ketidaksesuaian, ada perbedaan antara keilmuan dengan praktek yang terjadi di lapangan atau di pemerintahan sendiri. Di situ nanti saudara menganalisis kenapa ini bisa terjadi. Nah, dari analisis tersebut bisa saja menjadi penemuan baru, pengetahuan baru, menjadi pengetahuan baru, menjadi ilmu yang baru. Sesuai dengan dulu di awal disampaikan, ilmu sosial itu bersifat dinamis. Salah satunya ilmu pemerintahan bersifat dinamis, berubah dari waktu ke waktu, tidak statis. Dari mana? Dari hasil pengamatan, dari hasil praktek di lapangan, ditemukannya suatu kejadian, suatu dinamika, dikaji, nanti akan menjadi pengetahuan baru, bahkan menjadi ilmu. Bisa saja dari hasil praktek pemerintahan ini ada ilmu baru yang saudara dapatkan.
Makanya di sini disampaikan mahasiswa dalam menambah pengetahuan yang berkaitan dengan dinamika sekaligus sebagai ruang aplikasi dari ilmu pengetahuan. Mengaplikasikan di sana saudara, mengaplikasikan di sana saudara menempatkan keilmuan yang didapat saudara di bangku kuliah, di kelas, aplikasikan, terapkan di sana. Misalkan berkaitan dengan pemberdayaan, terapkan di pemerintah, baik itu daerah atau desa. Seperti ini pemberdayaan, seperti ini tahapan-tahapan pemberdayaan, seperti ini proses-proses pemberdayaan. Dikaitkan dengan teknologi, misalnya. Bagaimana penggunaan teknologi di pemerintahan? Sudah sejauh mana? Sampai mana? E-government itu diterapkan. Ketika masih belum sempurna, IT, teknologi, ilmu teknologi yang didapat oleh saudara di kampus bisa diterapkan di sana. Ini dikatakan sebagai ruang aplikasi dari ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan yang telah didapatkan di perguruan tinggi. Jadi ada dua hal, di mana praktek ini sebagai wasit lembaga atau instansi yang kita dijadikan tempat praktek itu sebagai kita mencari ilmu, bisa juga dikatakan sebagai tempat kita menerapkan ilmu. Jadi bisa memberi dan juga bisa menerima ilmu dari lokasi ataupun lokus praktek pemerintahan. Ya, dari paham. Saudara praktek bisa memberikan dua hal, ataupun ada dua hal yang dilakukan oleh saudara: memberikan ilmu untuk lembaga instansi itu, dan juga menyerap ilmu dari lembaga atau instansi. Saudara tahu tentang pemerintahan desa, tahu tentang pemberdayaan masyarakat, tahu tentang UMKM. Teorinya seperti apa? Tahapannya seperti apa? Masuk ke desa itu. Di sana belum diterapkan. Nah, saudara di sana berikan ilmuwan saudara, supaya masyarakat ataupun pemerintah desa di sana menjadi tahu, paham, bahkan melaksanakan apa yang disampaikan oleh saudara. Ataupun sebaliknya, saudara menerima itu. Ketika di bangku kuliah, ketika di kampus, ketika di kelas hanya menerima teorinya saja, ketika saudara ke lapangan, ketika saudara ke dinas, instansi, lembaga pemerintah daerah ataupun pemerintah desa, saudara bisa mencari bagaimana sih pelaksanaan pembangunan desa, bagaimana sih kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai ke evaluasi. Saudara bisa melihat langsung. Nah, berkaitan dengan mata kuliah praktik pemerintah di sana, yang diharapkan, yang terjadi seperti ini. Ada memberi, ada menerima. Kalau bahasa kalian mungkin ada saat memberi, saat menerima, seperti di judul sinetron. Bentuk pelaksanaan. Nah, di sini bentuk pelaksanaan itu 1 semester, kurang lebihnya 5 bulan, 6 bulan. Lembaganya, instansinya nanti disesuaikan dengan tema praktek, disesuaikan dengan rencana, disesuaikan dengan KAK yang akan disampaikan nanti pada pertemuan berikutnya. Di mana lokusnya? Jadi selama 1 semester. Penentuan instansi tadi disampaikan di lembaga-lembaga yang memang itu bidangnya yang berkaitan dengan pemerintah. Bisa di lembaga pemerintah itu sendiri, di pemerintah daerah,
dengan dinas-dinasnya ataupun di pemerintahan desa. Karena salah satu ciri khas dari prodi ilmu pemerintahan fisik pendidikan ini adalah pemerintahan desa. Kekhasan dari prodi ilmu pemerintahan fisik ini adalah pemerintahan desa. Jadi bisa saja nanti ditempatkan di lembaga pemerintahan daerah dan juga di pemerintahan, tetapi ada hubungannya. Misalkan ketika di pemerintahan desa berarti di desa-desa. Di lembaga pemerintahan daerahnya yang ada hubungannya dengan desa. Berarti misalkan kalau di Kabupaten Ciamis itu DPMD, Dinas Pemberdayaan Wisata Desa. Nanti fokus kajiannya di bidang teknologi ataupun di bidang informasi, digitalisasi. Selain ke DPMD, ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, juga dengan Dinas Kominfo. Nanti juga misalkan fokus kajiannya ke digitalisasi ataupun ke UMKM, karena fokusnya kita pemberdayaan masyarakat desa. Itu berarti lembaga yang ada di pemerintahan daerah, instansi yang ada di pemerintahan daerah mana yang berkaitan dengan UMKM, berarti Dinas Koperasi UMKM. Berkaitan dengan perizinan, berarti di pemerintah daerah kita ngambil ke Dinas Perizinan, satu atap ataupun satu. Jadi fokus tergantung nanti fokus yang akan kita laksanakan. Apa fokus prakteknya? Apakah itu digitalisasi, pemberdayaan, nanti akan terlihat di KAK, akan disampaikan. Dan tentu saja lembaga-lembaga tersebut sudah bergaining, sudah ada kerja sama dengan secara luas dengan universitas. Lebih spesifiknya itu MOU dengan universitas, MOE-nya dengan fakultas ataupun dengan prodi. Jadi sudah ada kerjasama, sudah ada ikatan kerjasama, sehingga nanti kita akan mudah untuk masuk ke lembaga tersebut. Tujuannya, partai pemerintahan juga untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa terhadap materi kuliah melalui aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi teori yang diperoleh selama perkuliahan. Aplikasikan teori yang didapat di lembaga instansi tersebut. Analisis, ada kesesuaian atau tidak. Misalkan tidak ada ketidaksesuaian, analisis lagi. Seperti apa sih ini masalahnya? Harus bagaimana ini cara penyelesaiannya? Sehingga nanti di akhir ada evaluasi. Apa yang didapat oleh saudara? Evaluasi untuk saudara di kelompok itu yang praktek di lembaga itu, evaluasi juga bisa dilaksanakan oleh lembaga itu. Hasil dari analisis kita. Misalkan lembaga sebelumnya tidak tahu, tapi kita masuk ke sana. Akhirnya ditemukan permasalahan. Kenapa program ini tidak berjalan? Ditemukan oleh kita. Pasti instansi atau lembaga itu akan melakukan evaluasi. Ini hasil analisis dan kajian dari para mahasiswa. Yuk kita evaluasi, kata pimpinan instansi tersebut. Berarti bermanfaat kita datang di sana. Di mana manfaatnya itu yang lembaga itu tadinya tidak tahu ataupun berjalannya seperti ini, tapi ada kekurangan, kemudian mendapat masukan dari kita, maka lembaga tersebut melakukan evaluasi. Sehingga masukan-masukan yang dari kita sampaikan itu dipakai.
sehingga nantinya diterapkan oleh lembaga tersebut. Praktek ini merupakan bagian integral dari proses pembelajaran dan dapat dimanfaatkan untuk membangun kompetensi yang utuh baik aspek kognitif, afektif, psikomotorik dalam mendidik mahasiswa. Walaupun penekanannya fokuskan pada ranah psikomotorik. Selain tadi meningkatkan kompetensi mahasiswa melakukan aplikasi, analisis, evaluasi. Juga tujuan dari praktek ini adalah membangun kompetensi dari diri mahasiswa itu. Baik itu aspek kognitif, afektif, atau psikomotorik. Dibangun, diperkuat ketiga aspek. Walaupun secara mayoritas lebih kepada aspek psikomotorik. Apa itu aspek kognitif? Apa itu aspek afektif? Apa itu aspek psikomotorik? Nanti akan disampaikan di pembahasan berikutnya. Karena ada bahasan-bahasan ketiga aspek. Saudara, silakan baca, buka, pelajari, sehingga ketiga aspek itu ketika kita masuk di bahasan berikutnya, saudara minimal sudah ada gambaran. Apa sih aspek kognitif? Apa sih aspek afektif? Sehingga nanti kita bisa berdiskusi. Jadi di perkuliahan ini tidak selamanya diberikan oleh dosen. Kadang dosen kasih isi-isinya saja. Nanti saudara cari sebagai mahasiswa dari berbagai referensi, kemudian dibahas di pertemuan berikutnya, sehingga akan terjadi interaksi di dalam proses. Makanya salah satu yang diharapkan, bahkan salah satu yang ditugaskan oleh saya, silakan saudara buka referensi berkaitan dengan aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Nanti hubungkan dengan ilmu pemerintahan. Nanti akan terjawab di ilmu pemerintahan, pengembangan kompetensi dari aspek kognitif itu seperti apa, dari aspek afektif itu seperti apa. Itu salah satu juga pahami, pelajari, silakan cari referensi kita para ahli pertemuan. Tujuannya itu. Kemudian manfaatnya. Melalui praktek mata kuliah itu bukan dampak stimulus yang bermanfaat bagi proses berinteraksinya mahasiswa dengan orang-orang yang berprofesi sebagai birokrasi pemerintahan berbagai sarana dengan berbagai sarana pendukung. Jadi manfaatnya itu saudara bisa berinteraksi dengan siapa? Dengan mereka-mereka, dengan beliau-beliau, baik itu aparatur pemerintahan desa ataupun dengan aparatur pemerintahan desa. Bahkan ketika tidak ada mata kuliah praktikum ataupun praktek pemerintahan, saudara tidak bisa bertemu dengan kepala dinas. Tapi dengan adanya mata kuliah praktek ini, saudara bisa bertemu dengan kepala dinas, bisa sharing dengan kepala dinas di ilmuwan pemerintahan. Jadi manfaatnya saudara bisa berinteraksi. Bisa saja saudara berinteraksi dengan wakil bupati, bahkan dengan bupati. Saudara datang sendiri, walaupun saya mahasiswa, saya ingin bertemu dengan bupati, tidak akan bisa seenak. Dengan kepala dinas, pasti akan banyak hal. Apa tujuannya saudara datang sendiri? Tapi dengan mata kuliah, adanya mata kuliah praktek pemerintahan ini, saudara punya akses untuk masuk ke sana. Begitu juga dengan masyarakat. Di pemerintahan desa sebagai lokusnya, bidangnya bidang pemberdayaan masyarakat, fokusnya
kemudian di bidang UMKM, saudara bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat. Bagaimana berdialog, bagaimana berdiskusi, bagaimana kita menyatu dengan masyarakat. Karena menyatu dengan masyarakat itu gampang-gampang susah. Karena tidak sedikit masyarakat yang tertutup ketika kita datang ke sana. Tapi dengan adanya kegiatan praktek mata kuliah ini, masyarakat itu sudah dikasih pemahaman terlebih dahulu, sehingga kita bisa diterima. Bahkan bisa saja yang tadinya tertutup, tapi oleh masyarakat tersebut dipahami, akhirnya kita diterima. Bahkan kita diminta tidak hanya waktu pelaksanaan praktek saja. Kedepannya siapa tahu saudara dipanggil untuk dimintai ilmu oleh masyarakat ataupun oleh kelompok-kelompok masyarakat. Itu banyak yang terjadi. Praktek sudah selesai. Secara kelembagaan ada bina UMKM, kelompok masyarakat menghubungi ke lembaga supervisi, ke ilmu pemerintahan. Pak, saya mohon didampingi. Pak, saya butuh mahasiswa, kemarin belum paham betul, mohon izin. Datang secara formalnya surat dari desa untuk minta pendampingan. Saudara, ada manfaatnya di masyarakat. Jadi kontribusi saudara akan terasa langsung, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh pemerintah, baik itu pemerintahan desa ataupun oleh pemerintah daerah. Banyak kan, ada mata kuliah magang. Walaupun tidak dilaksanakan oleh saudara, tapi dari dampak dari akibat saudara praktek di sana terasa manfaatnya, maka tidak sedikit. Dinas instansi penghubungi lembaga, saya minta mahasiswa itu magang di saya. Banyak kan yang di sini kemarin magang itu apa? Dampak dari kakak tingkat saudara yang melaksanakan praktek mata kuliah di instansi tersebut, manfaatnya ada, kemudian diminta lagi. Kemarin saudara melaksanakan KKN, manfaatnya bagus, diterima oleh masyarakat. Bisa saja nanti tahun berikutnya desa tersebut minta lagi, mereka mendesakan lagi mahasiswa fisik untuk KKN di sana, untuk praktek di sana. Nah, untuk program kerjanya yang namanya praktek, mata kuliah praktek kemudian itu dilaksanakan secara kelompok, tidak sendiri. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan berkaitan dengan gambaran umum praktek pemerintahan. Mangga dipersilakan. Sebenarnya Pak, Ya. mengenai waktu yang disampaikan. Coba berdiri biar dilihat oleh yang lainnya. Berkaitan yang telah tadi Bapak sampaikan, mengenai waktu yang disampaikan selama 6 bulan atau 1 semester Pak, apa kita standby di dinas atau di instansi terkait atau bagaimana? Untuk waktunya ini ada praktek mata kuliah, ada magang dan sebagainya. Nah, untuk praktek mata kuliah ini itu waktu 6 bulan itu kita tidak standby di sana. Beda dengan magang seperti program PKM, 1 semester kita ada di instansi tersebut. Tapi kita itu lebih kepada kita datang ke lembaga itu disesuaikan, karena saudara juga masih mengikuti mata kuliah yang lain, ya.
Misalkan saya ambil contoh ketika saudara di lapangan ada jadwal jam kedua, saudara datang ke sana itu bisa sebelum jadwal jam kedua ataupun sesudah jadwal jam kedua dari mata kuliah yang lain. Tuh, ya. Jadi tidak setiap hari, setiap waktu di lembaga instansi tersebut. Kita waktu kondisional, diatur waktu dan jadwal karena ada jadwal mata kuliah lain yang harus diikuti. Nah, di sini juga ada prakteknya, ada praktek internal dan praktek eksternal. Praktek internal nanti kita akan melaksanakan di sini di instansi lembaga yang bermitra dengan disiplin, dengan ilmu pemerintahan. Kemudian ada juga lembaga ataupun praktek eksternal, yaitu kita nanti ada tujuan kemana kita praktek. Untuk apa? Nanti untuk dikomparasikan, dibandingkan. Misalnya berkaitan dengan kebijakan, misalkan berkaitan dengan misalkan kebijakan, kemudian berkaitan dengan potensi desa, potensi daerah, kebijakan pemerintah daerah. Di praktek eksternal, misalkan di pemerintah kabupaten Jambi seperti apa, nanti komparasikan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah desa di desa atau di daerah yang dijadikan fokus praktek eksternal. Nanti dianalisis di sini seperti apa, di sana seperti apa, komparasi gabungan, analisis bagaimana menurut pendapat. Plus minusnya seperti apa? Analisis di sini akan muncul ketika ada praktek internal dan praktek eksternal. Dibandingkan, komparasi. Ya, jadi Deli tidak seharian di sana. Jadi sewaktu-waktu disesuaikan jadwalnya, disesuaikan kebutuhannya. Apa? Karena sewaktu-waktu saudara juga harus masuk ke kelas. Nanti ada pengarahan dan sebagainya. Apalagi berkaitan dengan praktek eksternal. Itu jadi tidak setiap hari bisa berbeda dengan magang seperti program PPKM yang 1 semester full, cuma kondisional disebutkan dari yang lainnya. Jadi ya. Terkait dengan pemaparan yang Bapak tadi sampaikan, bahwasanya praktek kuliah lapangan ini dilaksanakan di internal dan eksternal ya Pak. Nah yang saya tanyakan di eksternal ya Pak, apakah sudah ada rencana gitu Pak di mana dan kapan dilaksanakannya seperti itu Pak? Terima kasih ya. Nah, berkaitan dengan kapan waktunya, di mana lokasinya, fokusnya, itu kami dari lembaga itu masih dalam proses. Kemana prosesnya? Karena disesuaikan. Insya Allah tahapan-tahapan dan perencanaan sudah kami buat, sudah kami rencanakan. Tinggal penyusunan. Insya Allah di pertemuan minggu depan itu sudah ada, sudah selesai. Kemana kita akan melakukan praktek, kemana kita akan kapan kita melaksanakan praktek, jadi di mana lokasinya, kapan waktunya, fokusnya apa, bidang apa, kajiannya apa. Jadi itu sedang kami buat untuk pertemuan minggu depan akan disampaikan. Begitu juga dengan penugasan untuk kelompok dan pembentukan kelompok-kelompok juga akan ditentukan ataupun disampaikan di pertemuan ketiga karena pertemuan kedua nanti ketiga. Tapi yang sudah
biasanya kita ke arah timur, di mana banyak potensi-potensi desa, banyak potensi-potensi daerah, banyak kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, banyak kebijakan-kebijakan pemerintah desa yang dibuat itu dijadikan referensi untuk diterapkan di sini, ataupun diterapkan di desa atau di Pemda lainnya. Misalkan kebijakan pemerintah di daerah istimewa Yogyakarta, ataupun pemerintahan desa di desa yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Banyak sekarang desa Melanggar, desa Ujung Harjo, banyak desa-desa yang berhasil dengan kebijakan yang dibuatnya itu menaikkan kualitas ataupun menaikkan pendapatan asli desa dengan potensi yang dimiliki melalui pengelolaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tersebut. Itu dijadikan rujukan, dijadikan acuan. Banyak yang berkunjung ke sana, Bantul, Gunung Kidul, banyak Sleman. Nah, sedikit saya sampaikan nanti dalam pelaksanaannya kan seperti ini. Karena sekarang berkaitan dengan digitalisasi modal, maka tahapan-tahapannya yang pertama mahasiswa melakukan observasi. Mahasiswa melakukan koordinasi dengan mitra dan memberikan perizinan kegiatan praktek ke lembaga terkait, ke dinas terkait. Karena kita ke lapangan, kita ke pemerintah, kita ke desa itu harus legal, ada legalisasi. Biasanya kita melaksanakannya menjadi datang dari Kesbangpol. Kemudian mahasiswa melakukan identifikasi profil dan potensi desa tentang produk dan praktik. Ini salah satu gambaran atau contoh identifikasi, misalkan mengenai potensi desa. Berarti kita identifikasi profil desa, potensi desa, serta UMKM. Kemudian implementasi program, pelaksanaan program, kemudian penyusunan laporan kegiatan. Jadi observasi, identifikasi, kemudian implementasi, dan penyusunan laporan kegiatan atau laporan kegiatan. Itu secara umum gambarannya seperti itu. Ini salah satu contoh bahwa ketika duduk di lapangan, saudara tahapannya harus ya, bisa dipahami berkaitan dengan waktunya kapan, bagaimana pelaksanaan proses praktek pemerintahan, baik itu pemerintahan eksternal juga pelaksanaan praktek eksternal. Secara umum seperti itu. Jadi ini tidak kita harus standby di instansi lembaga secara full, tapi kondisional, disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi nanti antara praktek eksternal didapat kajian-kajiannya, analisis-analisisnya, kemudian kita melakukan praktek eksternal didapat kajian analisisnya, nanti komparasikan. Analisis oleh saudara seperti apa dan harus bagaimana ke depannya pemerintahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, gambaran umum mata kuliah praktek pemerintahan. Nanti lebih detailnya di pertemuan berikutnya berkaitan dengan fokus,
fokus, dan juga pengelompokan itu akan disampaikan. Terima kasih. Karena waktu sudah cukup, sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Mohon maaf atas penyampaiannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan praktek pemerintahan ini bisa dipahami, kemudian bisa dijalankan secara baik dan lancar bersama-sama. Terima kasih. Saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.